Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pakis, Bapak Sunarko. Yang saya hormati Bapak Danramil, Bapak Pujianto. Yang saya hormati Kepala Transtip Kecamatan Pakis. Yang saya hormati Kadishub Kabupaten Malang. Yang saya hormati Babinsa Pakis Kembar, Babin Kamtibmas Pakis Kembar, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para Bapak RW 1 sama dengan RW 8, Pak RT, mungkin tokoh pemuda, tokoh kesenian. Yang tidak lupa saya hormati dan saya banggakan para perangkat Desa Pakis Kembar, para hadirin. Sepatutnya di siang hari ini kita melahirkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kita disempatkan untuk melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Karnaval Desa Pakis Kembar yang sudah diagendakan tanggal 17 September 2023 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan rapat koordinasi ini bisa berjalan lancar. Apa yang dipaparkan oleh para yang berwenang dari Polsek, dari Disub, dari Koramil, kemudian dari kecamatan, sehingga masyarakat bisa terakomodasi keinginannya. Mohon maaf Bapak-bapak pejabat, saya saya mengakomodasi masyarakat ini karena antusias masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya apa yang akan kita laksanakan ada ketentuan-ketentuan sesuai dengan edaran instruksi dari yang berwenang, sehingga saya harapkan para hadirin audiensi ini bisa berjalan lancar, kemudian cepat selesai, dan sekaligus ada kesepakatan yang tentunya kesepakatan itu akan ditaati oleh siapapun yang terlibat atau yang membuat kesepakatan. Kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, ini sebagai pembuka, mungkin dari Bapak Kapolsek untuk memberikan arahan atau pejabat yang lain, kami akan mencermati, kami akan memperhatikan arahan-arahan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh warga masyarakat Pakis Kembar bisa diterima. Masyarakat merasa terakomodasi keinginannya. Tentunya saya ulang, semuanya ada aturan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu izin sebagai mukadimah atau pembukaan, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk ketua panitia siapa? Silakan dipaparkan dulu. Nanti kami Musbika Bapak Disub menanggapi. Kalau saya nanti ngomong dulu, kalau harus panitia. Jadi maunya panitia seperti apa, keinginannya seperti apa, kegiatannya di rumah seperti apa, baru nanti yang akan menanggapi dari Musbika dan Dinas Perhubungan. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa ya?
Jadi untuk acaranya itu kita tetap sesuai dengan hasil audiensi tanggal 2 Agustus itu hari. Apa yang menjadi poin-poin dari kepala desa, pihak Disub, pihak Polsek dan Koramil. Poin-poin itu kita sebagai panitia sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, pada ketua RW, pada peserta itu sudah kita sosialisasikan. Dan mungkin untuk paparan rute, jadi paparan rute dan peserta kita paparkan sekarang gitu. Mungkin yang pertama rute Rumien gitu. Pakai ini apa? Buat dulu. Jadi untuk rute, setelah kita memakai setengah badan jalan Pak yang ada di Pak Supratol, dan finishnya kita pakai Mirai, Jalan Mirai Alozali, Jalan Alozali. Untuk rekayasa lalu lintas yang dari barat kita pakai satu arah untuk menuju ke timur, dan yang dari timur mau ke barat kita pakai alternatifnya lewat Desa Rangin, Slalar maupun Dobol atau Pasir juga bisa. Dan yang dari utara kita lewatkan Belakang Pasar dari arah Jabung. Dari Belakang Pasar yang menuju ke pertigaan itu kita pakai satu arah untuk yang ke utara aja Pak. Itu gambaran rekayasa lalu lintasnya semacam ini. Untuk rute yang mau ke Jabung kita buangnya ya dari Pasir itu Pak, atau dari Dobol juga bisa. Itu yang dari Tumpang mau ke Yang dari Tumpang mau ke arah Jabung kita lewatkan di Pasir maupun Dobol Pak. Kalau mau ke arah kota kita lewatkan Rangin atau Slalar. Tembusnya kalau yang Rangin Ampel Deto, yang Slalar langsung menuju ke Ngadiopuro, Morowandang lah. Untuk yang itu yang dari barat setengah badan jalan los Pak. Mobil, sepeda motor los. Mau ke arah Jabung ya bisa. Kecuali nantinya dari Jabung ada penutupan kita arahkan ke Belakang Pasar. Itu cuma satu arah untuk ke arah barat. Jadi tidak sampai telur dari ke arah. Andai kata nanti ada yang mau, misalnya rumahnya ada di pertigaan, harus putar dulu lewat Belakang Pasar baru bisa masuk. Semacam itu Pak untuk rekayasa lalu lintas dan rute. Mungkin langsung ditanggapi kalau betul. termasuk jumlah peserta, terus pesertanya. Jadi kalau untuk peserta tetap kita hasil audiensi itu kita sosialisasikan kepada panitia, ketua RW dan masyarakat. Untuk poin-poinnya Pak, poin-poin yang audiensi dari kepala desa dirijikan semua dari kepala desa. Poin-poinnya untuk peringatan HUT RI pada kesempatan 17 September, koordinasi panitia dengan Muspika. Panitia menyampaikan surat
kepada perusahaan, panitia membuat petunjuk arah dan memasang banner pengumuman. Panitia bertanggung jawab secara umum, tidak kewilayahan. Itu kita sosialisasikan kepada peserta. Untuk dari Bapak Polsek yang diwakili Bapak Ibtu Basori, yang pertama menjaga keamanan dari kerawanan macet, melibatkan banyak petugas dan relawan panitia Linmas Pati Banser untuk mengantisipasi keluhan masyarakat. Mengantisipasi masalah utama penggunaan jalan raya, izin kepada Muspika parkir harus disiapkan, bantengan tidak boleh dari luar desa, memberikan arahan kepada setiap koordinator peserta karnaval, panitia harus mendampingi dan standby selama kegiatan menggunakan alat komunikasi AT. Itu sudah kita sosialisasikan. Dari pihak Koramil yang diwakili Pak Kodim, yang pertama panitia harus berperan aktif dan bertugas sesuai dengan tugasnya. Muspika hanya bersifat mendukung. Panitia dan Muspika membantu mengurai di titik-titik kemacetan. Tugas pokok panitia harus dioptimalkan. Itu sudah kita sosialisasikan. Dan yang terakhir dari Bapak Dishub yang diwakili oleh Pak Fajar. Dishub mendukung semua kegiatan masyarakat serta syarat penyelenggaraan karnaval, perizinan Polsek Dishub Kabupaten Malang. Poin kedua, jalan provinsi tidak boleh ditutup, penggunaan hanya separuh jalan, kendaraan yang tidak boleh diberhentikan adalah ambulan, mobil BBM, dan mobil pemadam kebakaran. Nominal parkir maksimal 5.000, pengumuman karnaval lewat banner dan media sosial, sound system tidak boleh, memakai truk, pakaian karnaval harus sopan. Itu hasil audiensi yang kita sosialisasikan kepada peserta. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia atas pemaparannya tadi. Kami akan menanggapi yaitu yang pertama terkait ke setat. Jadi setat dari Pak Supraton ke timur, ya. Nah ini ke barat. Oh berarti baratnya itu ya, baratnya yang arah ke Jambon itu ya. Enggak Pak, rutenya yang lewat itu dari Pak Supraton ini ke barat. Jalannya. Nah iya, jalannya berarti startnya dari situ. Jojo ke timur. Nah dari Pak Supraton ke timur kan, antriannya peserta karnaval itu loh. Nah, oke, dari sana nanti akan kami tanggapi bersama. Kemudian yang kedua terkait pengalihan arus. Jadi apa yang sudah sampai siapkan untuk pengalihan arus? Banner-banner, tujuh arah, Terus personil yang kemudian 60 yang dari Pati 40, beserta Linmas 40 dan Pansel sekitar 22. Berarti total berapa? 150 dari sana panitia. 150. Jadi sudah 150. Tapi nanti itu harus sampai bagi berapa titik sebelum memang semuanya itu waktu pemaparan ini memang banyak personil, tapi pada kenyataannya setelah pelaksanaannya itu banyak yang menghilang. Bahkan mungkin nanti di perbatasan situ mungkin hanya satu, mungkin kadang-kadang 5 itu. Jadi yang lain nggak ada. Jadi saya minta nanti panitia itu memang benar-benar harus dilaksanakan dan dicek sebelum karnaval bergerak. Jadi harus dicek, oh di titik ini sudah ditentukan. Nanti
silakan diploting, Musbika dikasih tahu ini Pak plottingnya dari apa tim relawan, termasuk dari partai segala macam, ini di sini. Nah, nanti sebelum bergerak karnaval itu rambu-rambu harus sudah disiapkan, sudah ditaruh di situ. Tidak boleh kita menutup jalur, berarti semua harus tetap berjalan. Kemudian yang selanjutnya nanti terkait staf, kami sudah sepakat dengan Musbika dan kami sudah sepakat tadi itu bahwa nanti staf akan kami masukkan di lapangan Pakai Sumber. Semua masuk di situ. Nanti berangkat satu-satu mengarah ke barat. Kemudian yang belum disinggung tadi terkait panggung kehormatan. Nah, panggung kehormatan saya sudah sepakat juga itu nanti di Wirai. Jadi tidak menggunakan jalan raya provinsi. Nanti kalau sampai menggunakan jalan provinsi nanti izinnya tak suruh ke Surabaya. Karena ini kewenangannya di provinsi. Itu. Jadi nanti kita sambil istilahnya menyelam minum air, kita laksanakan kegiatan karnaval berjalan, kita tidak ada komplain dari masyarakat karena di sini banyak pengguna jalan dari warga lain. Contohnya mungkin dari luar kota yang mungkin keluar dari ABD Saleh mau ke Tumpang, mau ke Bromo itu sangat banyak. Jadi kita tidak boleh menutup akses jalan. Kita menggunakan separuh jalan dengan sambil kita kolaborasi untuk pengalihan arus sehingga masyarakat yang pengguna jalan pada saat dilaksanakan karnaval itu masih tetap berjalan. Kemudian untuk yang belum disinggung lagi itu karnavalnya dikemas seperti apa dulu, itu belum disinggung. Nanti setelah diam yang ini ternyata ada sound system yang menggunakan truk. Nah itu yang sekarang perlu kita bicarakan karena sekarang sudah jelas melalui edaran Pak Bupati nomor 11 itu sudah ada larangan-larangan yang mungkin saat ini sudah tidak diperkenankan untuk kegiatan sound system horor maupun karnaval horor. Artinya kita tidak boleh terlalu berlebihan. Kita tidak boleh terlalu berlebihan untuk menggunakan sound system. Itu mungkin kalau kita menggunakan pickup kecil-kecilan hanya untuk menghibur peserta upacara itu mungkin kita masih memaklumi. Tapi kalau sudah menggunakan sound system horor itu nanti yang akan dilihat dari sesuai dengan SI Bupati surat edaran. Jadi sekarang intinya tidak boleh menggunakan sound system yang menggunakan truk. Itu semua sudah tidak boleh. Kemarin yang di Ampel Duto juga begitu. Sempat terjadi ribut sedikit, tapi akhirnya sudah alhamdulillah tidak ada yang menggunakan sound system yang berlebihan. Nanti yang bisa mensosialisasikan adalah semua panitia. Karena nanti kalau terjadi apa-apa kasihan panitianya. Contohnya yang di Dabung itu ada beberapa yang mungkin saudara-saudara rekan-rekan mendengar yang di medsos terjadi seperti apa, itu kasihan panitianya nanti. Yang jelas yang jadi riwari nanti panitia dari pelaksanaan PABN yang dilaksanakan di desa tersebut. Itu. Jadi monggo ini mumpung masih jauh, jadi panitia masih ada kesempatan kurang lebih 8 sampai 9 hari bisa mensosialisasikan kepada peserta karnaval. Jadi sudah dijelaskan aja ini seperti ini ketentuannya seperti ini. Jadi intinya saya tidak membolehkan bahwa kegiatan karnaval yang disertai dengan sound horror maupun pokoknya berbau-horror lah, tidak boleh. Silakan sosialisasikan ke warga desa Pakai Sumber. Kemudian terkait personil, sampai belum nyebut, ya mungkin sampai sudah nggak butuh dengan Pak Polisi, Pak Koramil, Pak Disub. Jadi saya lihat di paparan sama tidak ada itu. Walaupun sama tidak minta, kami dari pihak Disub maupun pihak Musbika tetap akan hadir di situ. Karena sudah kewajiban kami untuk membantu masyarakat, meskipun tidak ada permintaan dari warga, kami akan hadir, tidak apa-apa. Jadi monggo silakan nanti kemasan baik. Saya maunya bahwa semua kegiatan PABN itu dikemas dengan nuansa-nuansa istilahnya perjuangan. Yang sekarang mungkin lagi viral yang diselingi dengan nuansa-nuansa diskotik di jalan, itu yang
yang tidak diperkenankan, karena itu dampaknya juga sangat besar, dampak kepada anak-anak kita juga kurang baik, dampak terhadap keluarga kita juga kurang baik. Tuh. Monggo, terima kasih, nanti sambil kita berdiskusi yang lebih lanjut, barangkali mungkin sampai dari Pak Danapil maupun Pak Bisub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja yang terhormat rekan kita Musbika, Pak Kapolsek, kemudian Bu Camat Ibu Pak Nurul, kemudian dari Disu, Pak Anton, Pak Desa, Ketua RW, tokoh masyarakat, ya, Ketua Panitia. Langsung aja yang pertama di dalam memperingati Semarang 17 tahun. Kita Musbika itu tidak melarang, ya. Dalam bahasa tidak melarang, tapi ada lebihnya. Kita kesimbangkan antara pengguna jalan sama kita menjalankan seluruh kegiatan. Umpama, jadi sama-sama jalan. Jadi peserta bisa jalan, pengguna jalan itu bisa jalan. Itu ya harapan kita. Jadi jangan sampai, mohon maaf ini, ya Pak Rosi ya, pakai kembar yang saya masih di sini dulu, betapa macetnya kan gitu. Dulu, mungkin ya, bahwa sekarang dan setahun sekali, oke lah, tapi setahun sekali bukan berarti harus begitu gitu. Karena bahasa-bahasa, mohon maaf ini, saudara kita, loh setahun sekali macet ya. Bukan bahasa itu yang muncul harapannya. Harapan kita itu peserta jalan, kemudian kendaraan tetap jalan walaupun tidak sampai macet sekian kilo gitu. Itu harapan tidak boleh. Makanya dari sini dibutuhkan ya koordinasi ya panitia yang betul-betul bisa melihat kondisi saat itu. Iya kan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek. Kita mungkin mengalihkan umpama ini yang tumpang ke arah Pelalang belok kiri atau Rangin belok kiri. Itu bahasa hari ini mudah diucapkan, mudah, ya. Di dalam rapat mudah. Tapi yang susah kita taruh personel di situ yang betul-betul bisa mengarahkan, itu susah. Jadi itu contoh ya, saya sebagai orang yang mengarahkan di Pelalang gitu ya, contoh, Pak, Bapak mau kemana? Itu satu contoh yang baik. Pak, saya mau mengarah ke Malang. Oh, Bapak berarti belok kiri nih, terus ya nanti akan ketemu di sana. Itu bahasa sebenarnya itu. Sehingga Pak, itu sangat mengurangi daripada kemacetan, ya kan? Tapi kalau hanya berdiri situ, apalagi tidak ada kan gitu. Sehingga apa? Ya, akan memungkinkan pengendara itu akan bingung gitu. Nah, kebingungan itu dia pasti berhenti tadi. Ya, selalu tanya. Nah, kalau berhenti satu orang, ya nggak masalah. Tapi kalau udah berhenti banyak berhenti, itu akan menghambat daripada pengguna jalan, akan juga menghambat pada peserta karnaval. Jadi yang butuhkan itu Pak sebetulnya Pak, ya. Kita kok pengaliannya nanti bagus Pak. Saya rasa perjalanan peserta juga enak gitu. Tapi mohon maaf nanti kalau pengalian nanti mungkin ada suatu hal yang ini terjadi penumpukan, itu akan berimbas pada karnaval nanti, ya. Ini mungkin yang harus ditekankan pada Bapak sekalian, ya. Yang lain-lain tadi sudah sampai Pak Kapolsek. Sebenarnya pada intinya di dalam suatu kegiatan karnaval cuma itu, ya. Karnaval bisa berjalan dengan baik, tapi kita juga melihat pengendara yang lain juga bisa jalan walaupun mungkin kecepatannya tidak sampai berjejer itu harapan kita itu, ya. Atau mungkin nggak sampai, mungkin macetnya berkilo-kilo. Kalau berkilo ini jadi masalah ini, ya. Makanya kalau itu harus mungkin ada panitia yang mengawasi juga, berkolaborasi sama ya rekan kepolisian dari Polri juga kan gitu. Saya juga nanti sama kamu sekarang melihat kondisi jalan seberapa jauh
ya seberapa jauh orang macet itu. Kalau mungkin jauh ya kita cepat ambil langkah kan gitu. Apa yang kita lakukan kan gitu, ya. Jadi itu dari saya, ya. Karena sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapolsek, pada intinya tadi sampai oleh panitia, tadi disampaikan buzzer sekira pada itu. Tapi orang banyak kalau tidak kita kasih tugas dengan jelas, percuma aja bagi saya. Ya, mohon maaf ini panitia sudah buzzer sekian. Tapi kalau kasih tugas dengan jelas, Pak, itu bisa berjalan baik gitu. Tapi kalau nggak kasih tugas, ya, nanti ya tidak termaintain itu orang lebih banyak itu, ya kan? Gitu. Jadi peran panitia ini dibutuhkan nanti pada saat pelaksanaan. Ya, panitia juga saya harapkan juga tidak berpikir mungkin di peserta aja tidak, tapi juga melihat kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan apa? Kondisi jalan. Ini macet. Langkah apa yang kita sampaikan begitu? Ini kok rumahnya udah macet, sudah terlalu panjang gitu. Ini langkah apa? Berarti koordinasi, ngambil langkah, koordinasi Pak Polsek sama kita juga ya, mengambil langkah. Supaya apa? Ya kita nyari aman maksudnya, ya tidak ada suatu peneguran. Saya takutnya begini Bapak sekalian, ya kan? Sepele, kita macet sepele ya Pak ya, sepele. Tapi Pak, mohon maaf, kan sekarang ini zamannya IT, ya kan? Jadi bagi pengguna jaya yang usil, ya karena macet terlalu panjang, itu pasti dia akan ambil HP itu pasti akan ambil HP dia. Itu akan mesti mau video dia, pasti itu. Bahkan itu yang sekarang dilakukan warga kita itu, ngambil video langsung nanti dimasukkan medsos. Itu yang terjadi sebenarnya. Untuk menjaga itu ya kita harus betul-betul kita kegiatan ini betul-betul kita rencanakan ya dalam pelaksanaan yang baik, koordinasi, kolaborasi, ini yang perlu kita sampaikan, saya laksanakan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Pak Kapolsek, Pak Kanwil, Pak Asisten Kecamatan Pakis, Bapak Kapolmas, Pak Desa, Ketua Panitia, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak RT RW, Bapak RT, Bapak RW, BPD, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, mempersingkat waktu. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari UPT Perhubungan Simpang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan Pandangan Boyo panitia ini Desa Pakis Kembar ini untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang akan diwujudkan dalam bentuk karnaval, dalam bentuk atraksi, kreasi, seni budaya
yang akan disajikan pada masyarakat. Pada prinsipnya kami tidak menghambat, kami mendukung kegiatan Panjenengan Sedoyo agar berjalan lancar, tertib sesuai dengan tujuan. Amin ya rabbal alamin. Agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sama-sama lancar, kami minta kerjasama baik itu panitia, baik itu pemerintahan desa, semua terlibat dalam kegiatan ini. Pada prinsipnya Bapak, bahwa jalan raya ini tidak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berdampak terhambatnya pengguna jalan. Nah, ini perlu dicermati gitu. Yang jauh, tidak boleh dipergunakan kegiatan masyarakat yang menghambat kegiatan pengguna jalan. Perlu disadari bahwa jalan raya ini adalah jalan untuk masyarakat umum yang tidak dapat diganggu-gugat aktivitasnya. Salah satunya mungkin yang paling vital, yaitu yang perlu diprioritaskan, yaitu ambulans. Karena di sini ada puskesmas, di sana ada rumah sakit, di kota juga ada lah. Ini jangan sampai terhambat. Yang kedua, kendaraan BBM yang harus melayani masyarakat juga, ini harus juga diprioritaskan. Sembako, kendaraan pribadi yang muat orang sakit. Nah, ini juga ada dua, ambulans juga kendaraan pribadi. Nah, inilah hal-hal yang demikian yang perlu diperhatikan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini juga tidak dapat diganggu gugat oleh kegiatan masyarakat. Nah, untuk itu marilah kita renungkan, kita cermati, kita pikirkan bahwa keluarga kita yang muga-muga juga sehat, ekonomi ini juga meningkat. Nah, disitulah baru kita dapat berpikir. Apalagi kegiatan jenengan ini juga memperingati hari kemerdekaan. Kami mendukung, tetapi ada aturan-aturan yang harus jenengan patuhi. Salah satunya tadi ada surat edaran Bupati. Ini jauhan nih, break dulu nih, ya, sepakat nih. Dari perwira tadi tidak kami sebut, mohon maaf. Selamat Pak. Jadi kami ulangi bahwa pelaksanaan kegiatan Jenderal Sedoyo ini agar dapat dilaksanakan harus punya izin pelaksanaan. Nah, ini tolong nanti panitia mempersiapkan perizinannya. Itu. Terus kalau perizinannya sudah terbit, baru kita menata aturannya, pelaksanaan kegiatan dengan biar terlaksana. Ditoto bagaimana pengepamannya, bagaimana pengalian arusnya, bagaimana perjalanan kontingennya. Saya sepakat dengan panitia bahwa pelaksanaan ini memakai separuh jalan. Separuh jalan. Ini harus diugemi, harus disepakati, dan harus dikomitmeni. Karena saya yakin jauh yang menjadi komitmen dan mengugemi itu adalah Panjenengan Sedoyo. Karena jenengan akan membawa kontingen peserta karnaval. Salah satunya yang perlu dipertimbangkan adalah bantengan. Apakah bantengan ini dapat dikendalikan dengan memakai separuh jalan? Nah, ini harus ada antisipasi. Harapan kami bahwa setiap kontingen membawa tampar agar pesertanya tidak keluar dari jalur.
Sepakat nih. Nah, setiap kontingen harus memiliki personil yang menjaga tapar itu. Gak melok karnaval, gak melok joget-joget, gak melok sebagai peserta. Jadi konsisten narik tampari separuh jalan di tengah jalan. Ngoten gini itu sepakat nih, harus seperti itu biar kendaraan yang lewat tidak membahayakan peserta, nggak ngindes sikile, nggak nyenggol, nggak nyerempet, kan ngoten. Sepakat nih? Niku tanggung jawabnya jenengan sedaya termasuk panitia. Niku. Terus tadi telah disepakati oleh Bapak Musbika bahwa start itu dimulai jam berapa? Karena startnya disepakati di stadion, di lapangan. Itu. Terus panggung penghormatan di Gangnya dan Wirai. Nah, ini harus komitmen dan konsisten juga. Nanti baru kita bersama-sama pengalian, mengatur kendaraan dalam hal pengalian arus, buka tutup dan sebagainya agar pengguna jalan tidak terganggu. Ngoten. Intinya itu, mungkin nanti kita diskusi tanya jawab bersama-sama, santai, rileks mawon, unek-unek jenengan, sing boten pas, monggo. Intinya seperti itu. Terus kekuatan tadi, kekuatan personil yang saya sebutkan tadi, ada panitia jumlahnya 50, ada banser, ada rapi, ada limas. Nah, ini juga perlu diplotting petugasnya di simpul-simpul pembuangan arah dan simpul-simpul kemacetan. Jangan sampai berbicara gampang, tetapi teori di lapangan prakteknya sulit untuk diterapkan. Menurut saya mengatakan panitia sibuk begini ngurusi di wilayah panggung, konsumsi seperti itu. Perlu konsumsi juga perlu, tapi panitia juga harus turut serta dalam kelancarannya karnavalik jenengan. Terus limas bagaimana di plottingnya, di simpul-simpul kemacetan, di simpul-simpul pembuangan. Karena ini jenengan tadi kalau startnya pagi, berarti malam itu sudah tetap di sana plottingnya dan tidak akan ditinggalkan di saat makan siang atau di saat istirahat harus ada penggantinya. Nah, ini perlu dipikirkan, perlu dimusyawarahkan, perlu diplotting petugas-petugas yang pada titik-titik simpul kemacetan, kelancaran lalu lintas dan keamanannya. Karena banyak sekali simpul-simpulnya termasuk di Dumpul, termasuk di Cokro, termasuk di pertigaan Jabung, termasuk di Bakso Keraton, termasuk di ini belokan Jalan Mirai, termasuk di Istana Bordir untuk mengalihkan dari belakang pasar, termasuk juga yang ada di exit tol. Nah, ini perlu melibatkan kekuatan keamanan jenengan yang tidak lembek, jauh, yang konsisten berdiri di sana mengatur lalu lintas dan tidak capek. Kalau capek harus ada rolling, plotting personil yang lain gantian seperti itu. Nah, itulah yang perlu kami sampaikan agar nanti perizinannya dulu di proses atau dijalankan, baru kita nanti bicara masalah teknis pelaksanaan kegiatan dan aturan-aturan yang dilakukan, yang dilaksanakan, baik itu sesuai dengan surat edaran bupati dan sebagainya, nanti akan disampaikan oleh Mas Yuni. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bidinas Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kapolsek Pak Sunarto, yang terhormat Bapak Danramil Pak Diano, yang terhormat rekan dan saudara saya Mas Anton KUPT Isuk atau DLLAJ, yang terhormat Pak Kepala Desa Pak Sumbar, yang terhormat rekan-rekan dalam menjalankan pendidikan Istiqamah, semoga sukses sampai selesai. Amin. Yang terhormat Bapak Babinsa Pak Sumbar, Pak Kode, dan juga Ibu Tias selaku Bimaspor, serta rekan-rekan saudara-saudara saya semua juga dari Pak Sumbar ini ya, khususnya beliau itu yang ada di belakangnya. Nah itu senior saya juga itu, Pak Termanci itu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Saya tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah dibahas oleh Pak Kapolsek, oleh Pak Danram, dan juga Mas Anton selaku istilahnya mempunyai kewenangan ya terkait lalu lintas ya, dan hukum lalu lintas. Di sini saya hanya menegaskan saja prinsipnya kecamatan yang saya wakili sangat mendukung ya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, karena ini atmosfernya masih dalam hari kemerdekaan yang ke-70 ya. Nah, tapi di dalam euforia masyarakat ini kita juga tidak boleh berlebihan. Tetap yang sudah disampaikan tadi, kita semua kegiatan berjalan, tapi tidak boleh mengganggu istilahnya pengguna jalan yang lain, karena di sini sama-sama. Mungkin ini aturan yang saya sampaikan nanti, aturan terbaru ya, aturan terbaru yang ditandatangani oleh Kepala Sekretaris Daerah ya. Di sini juga tembusannya jelas ya, nanti sama ini Bapak Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Komandan Kodim, Kapolres Malang, Kapolres Batu, ini tembusannya. Nah, poin-poinnya Bapak, ini yang nanti harus dihukumi. Tadi Pak Kades sudah saya beri, nanti biar dicetak, biar nanti panitia bisa mempelajari. Jadi surat edaran ini nomor 200.10.1-907.207/2023. Adapun tentang penyelenggaraan karnaval atau cek sound dan hiburan keramaian, berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, maka dalam setiap penyelenggaraan karnaval, cek sound dan hiburan keramaian diwajibkan: 1. Mendapatkan izin tertulis ya dari Polres atau Polsek setempat. Poin 2, dilarang melanggar norma kesusilaan. Poin 3, dilarang mengandung unsur pornografi atau pornografi. Ya, kayak ngomongnya sampean ada karnaval bencong-bencong ngasih batik, ya pokoknya sing tidak layak ditampil. Poin 4, dilarang mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Poin 5, tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Poin 6, dilarang disertai dengan kegiatan mabuk-mabukan. Biasanya ini yang saya temui sering-sering juga. Kalau Pak Sumbar saya yakin ya, paling nanti saya tegur itu yang senior paling dalam, kalau topi merah itu duluan. Ini
Dilarang ya dengan kegiatan mabuk-mabukan, minum-minuman keras atau barang terlarang, membawa senjata tajam dan praktek berjudi. Dilarang menggunakan alat pengeras suara yang tadi disampaikan Pak Kapolsek atau sound system dengan intensitas kekuatan suara lebih dari 60 desibel. Masalahnya kalau sudah lebih dari 60 desibel mesti horor, ya, mesti horor. Banyak yang dirugikan. Kalau itu ya dihukum. Kegiatan penggunaan sound system maksimal, ya, jam 23 harus selesai. Kalau ada sound system, tapi tetap tidak boleh menggunakan yang horor. Poin 8, kegiatan penggunaan sound system maksimal pukul 23. Poin 9, panitia pelaksana bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian secara material dan non material akibat segala yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Nah, ini panitia harus betul-betul memaksimalkan anggotanya. Jangan sampai selesai kegiatan sih urusan karo pihak yang berwajib. Penyelenggaraan terhalang ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pejabat yang mengeluarkan izin dapat mengenakan sanksi berupa 1. teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kalau sudah berlebihan dan keluar dari koridor, ini bisa dihentikan. Penyitaan benda dan kendaraan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi tembusannya sudah jelas. Berarti ini dari Polres Kabupaten, Polresta Kota, Polresta Batu, dan di itu semua sama. Karena ini Malang Raya. Bahkan Jawa Timur juga masuk. So mungkin yang bisa saya sampaikan khususnya ketua panitia, maksimalkan anggota dan kekuatan personil jenengan tadi dari sampaikan, terutama pada kantong-kantong atau tempat-tempat yang istilahnya rawan rugi. Oh ya, satu lagi, antisipasi sebagai keterangan ketertiban umum yang saya tidak bosan-bosan menyampaikan. Orang tidak punya niat, tapi begitu ada kesempatan, ya, karena warga terfokus pada kegiatan hiburan. Nah, disitulah orang yang tidak punya niat jadi bisa berlaku karena ada kesempatan. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Matur nuwun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan dari rekan-rekan musika. Monggo silakan ditanggapi dari panitia. Panitia tadi belum menyebutkan untuk start jam berapa, kemudian jumlah peserta karnaval berapa, itu diikuti oleh siapa saja belum. Jadi silakan disampaikan juga biar kita nanti bisa antisipasi jumlah pesertanya itu misalkan 20, kemudian ada kendaraan pickupnya berapa, mungkin ada yang kayak tank-tankan segala macam, itu ada berapa, nanti kita bisa memperkirakan sehingga kita nanti di jalan itu bisa memaksimalkan untuk mungkin kegiatan pengalihan arus dan sebagainya. Jadi monggo silakan Mas. Menjawab ya, untuk masalah jam start itu kita pakai habis asar, Pak. Tapi jam 1 itu sudah persiapan semua untuk penempatan sound systemnya. Jadi nanti keluar itu tinggal pesertanya aja biar nggak terlalu lama nunggu atau tingkat kemacetannya agak nggak terfokus di situ. Jadi untuk sound sudah siap semua, baru nanti sekitar jam 3 itu peserta masuk.
Itu untuk jamnya jam sekian Pak. Untuk masalah peserta, sementara ini sekitar yang pick up itu sekitar 15-an Pak. Nah, hasil audiensi yang pertama itu kan engkel Pak, itu sekitar 8-an dengan sound lokal semua Pak. Kapasitas sekitar 12 sub, maksimal sudah tidak boleh lebih dari itu Pak. Itu untuk masalah jam sekat dan peserta karnaval. Untuk yang lainnya masih menyusul, itu sementara yang sudah masuk di daftar kepanitiaan. Yang lainnya nanti hari Senin sudah masuk semua. Sementara cuma itu Pak. Serta ya itu kosong, nyetok nopo ya. Ayo. Mungkin ada tambahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya termasuk panitia, menambahkan dari ketua panitia. Tadi sudah dibahas tentang kepanitiaan, personil dan lain sebagainya. Kami sudah sepakat panitia ini tidak boleh masuk dalam barisan karnaval Pak. Itu panitia. Karena pengalaman tahun kemarin panitia masuk dalam barisan karnaval, akhirnya di jalan habis. Itu kejadian yang berulang-ulang. Dan untuk tahun ini kami panitia harus mengupayakan semaksimal mungkin dari titik-titik yang sudah disebutkan akan kami koordinasikan dengan kepala desa dan keamanan perangkat muspika. Karena ini kami kepingin Pakis Kembar ini salah satu pengikut karnaval sebagai contoh yang tertib, yang aman, yang maksimal. Itu tentang personil sudah disebutkan tadi. Terus rute disebutkan oleh ketua panitia berangkatnya dari Bakso Kraton. Ini ada perubahan dari Bapak Kapolsek, ini dari lapangan. Sebenarnya kami sudah merencanakan di lapangan juga, tapi mengingat lapangan ini masih baru dibangun, sungkete masih belum nyambung, bahkan sepak bola pun belum dilaksanakan. Apakah nanti kalau dimasuki peserta karnaval sebegitu banyak, apa enggak rusak? Itu pertimbangan kami. Itu soal start. Jadi kalau start di Bakso Kraton, ini sudah disebutkan oleh Bapak Ketua tadi, untuk armada atau sound ini sudah standby ke arah timur. Jadi yang dari daerah Tegal Pasangan atau sampai RW 5 ini bisa lewat Jebuk. Kami akan mengupayakan akomodasi pengangkutan untuk peserta yang anak-anak dan perempuan. Jadi diangkut sampai di jembatan Paranjangkung. Nanti startnya tetap di Bakso Kraton. Karena kalau pertimbangan mobilisasi sound system ini juga dari arah utara atau arah dari Jambon, ini dikhawatirkan itu kan naik, dikhawatirkan ada yang mundur atau yang sebagainya. Jadi untuk armada sound system ini diarahkan ke timur di sebelah utara jalan. Izin Pak Nur Salim, hanya satu hal yang tadi barusan saya koordinasi dengan Kapolsek. Arahan Kapolsek, kalau kita menggunakan jalan, penataan peserta atau kontingen karnaval itu
dari pertigaan Bakso Keraton ke timur, ya, petunjuk Kapolsek kita kembalikan lagi ke jalan masuk ke Jambon. Nah, saya sampaikan sama beliau, izin dan kalau itu belok, itu tentunya bisa menyebabkan macet. Beliau menjawab, nanti pada titik keluarnya kontingen dari pertigaan Bakso Keraton itu, sehingga akan disiagakan petugas dari kepolisian untuk mengatur dan menata di sana. Bagaimana, Pak? Iya, Pak. Perhitungan kami seperti ini. Mungkin ada sedikit berbeda. Karena kalau truk ini belok, itu pasti makan jalan. Saya melarang tidak boleh menggunakan truk. Oke. Ya, berarti disetujui oleh artinya kembali ke tetap. Selanjutnya untuk mohon maaf, kemarin sudah disampaikan juga, kami panitia sudah sosialisasi, juga sudah menyebarkan ke masyarakat bahwasanya sound system ini perlu diperhatikan. Tapi kami juga masyarakat, ini mohon maaf ya, sama-sama masyarakat. Nah, ini kami menyampaikan dari kepolisian, dari Muspika, ini menyampaikan seperti ini, aturannya seperti ini. Tapi masyarakat ini sudah kadung bayar sound systemnya. Ini mohon dipertimbangkan, Pak. Yang rata-rata, yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, ini sampai mencapai 8 SAP. Ini kalau diangkut pickup jelas nggak muat. 12. Oh iya. Itu penyampaian kami, Pak. Tapi jawab Pak langsung, Pak, daripada kita nanti terlalu lama. Jadi intinya sesuai edaran itu sudah jelas. Kalau kita mengacu pada edaran itu malah nggak kurang dari pickup itu. Nah, ini sudah, jangankan yang di sini, yang lainnya kemarin juga sudah kami batalkan, termasuk yang kegiatan yang di Bentong itu tidak boleh menggunakan truk. Itu. Jadi dari awal sudah ada pernyataan dari Pak Basori yang waktu itu disampaikan tadi bahwa tidak boleh menggunakan truk. Berarti sampai tidak mengindahkan apa yang rapat yang pertama. Itu. Jadi saya mohon, silakan ini biar sama-sama berjalan kegiatan ini, silakan untuk menggunakan pickup. Untuk menggunakan pickup. Tidak ada kendaraan yang menggunakan truk, dan itu pun malam hari tidak ada cek-cek sonar. Sudah begitu jalan ya sudah. Kemudian untuk pemberangkatan saya kurang setuju kalau berangkatnya jam 3. Yang jelas nanti akan tengah malam. Yang jelas akan tengah malam. Ya, kami harap untuk mungkin setelah zuhur kita sudah siap. Sudah siap. Misalkan ini ada kegiatan pickup yang untuk menghibur, di belakang juga sudah ada personil untuk melaksanakan kegiatan karnaval. Jadi tidak pickup sendiri, kemudian sound system sendiri, terus mari peserta karnaval saya tidak mau. Sudah sesuai dengan RT RW-nya masing-masing. Itu. Kalau memang sampai yang pertama tadi terkait lapangan, oke lah, kami maklumi. Oke, karena lapangannya baru dibenahi. Saya sepakat dengan Pak Kades bahwa nanti pemberangkatannya itu di Bakso Keraton ke selatan. Ya, makanya tidak ada kendaraan truk, karena sudah beberapa waktu lalu sama, penyampaiannya sama. Jadi karena ini sudah beberapa tahun sudah urunan sama, intinya sama. Itu. Saya kembalikan lagi daripada nanti ada apa-apa, panitia yang akan kena. Panitia yang akan kena. Silakan mau masih ada waktu. Kami tunggu, besok hasil ini harus segera dikirim ke saya. Kami rapatkan atau kami raporkan di Polres. Nanti Polres menyetujui apa enggak? Kalau tidak menyetujui ya sudah. Itu. Oke, kalau begini Pak, mohon maaf. Ini artinya kita mencari kesepakatan dari kepolisian, dari Puspika. Ini sudah ditegaskan seperti itu. Kami sudah sosialisasi juga ke masyarakat. Apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan itu, kami panitia pun juga keberatan kalau panitia nantinya akan menjadi sasaran.
yang dirugikan karena tadi sudah disebutkan di awal panitia sing repot, panitia yang menjadi sasaran. Nah ini serba repot kami mengikuti aturan masyarakat ngotot lain. Mohon penjelasan Pak. Saya namanya Pak Kapolsek. Pak Salim, memang ini menjadi berat, ya. Kenapa sih munculnya edaran? Ya kan? Awal-awal kemarin nggak muncul edaran karena apa? Apa ya temuan-temuan mungkin, ya. Contoh di Bulawang sampai mungkin mengorbankan suatu jalan, ya, digaji menjadi viral, ya. Ini soal yang di Bulawang kemarin gitu loh. Oh nggak cukup ternyata mengorbankan jalan, bahwa jalan itu pakai AGD, sehingga muncul di masyarakat kok sampai segitunya kan gitu. Dan sehingga muncul edaran dari Pak Bupati termasuk dari Kapolres. Jadi dengan kejadian yang akan kita laksanakan ini, ya saya berharap bahwa sekalian bisa mengamankan kita juga gitu loh. Bahasa mengamankan Kapolsek, Camat, maaf ya kita semua. Nanti dikira kita nggak nyampaikan kan gitu loh. Takutnya kan begini. Contoh mungkin Pak Kapolsek, itu udah ada edaran, saya Kapolres ini buat. Loh, sudah ada edaran, kenapa dilaksanakan? Atau Camat, itu kan udah ada edaran dan Bupati juga itu, kenapa dilanggar? Termasuk saya loh. Dari dulu itu kan udah ada edaran, kenapa? Dan maksud saya Pak, di sini mari gitu loh ya Pak ya. Kita ambil jalan tengahnya gitu loh. Jadi sampai panitia aman, kemusbikan juga aman gitu loh. Takutnya kalau ini dibiarin nanti dikira kita musbikan yang ngasih tahu kan gitu ya. Jadi mari ya, apa caranya kan gitu ya, supaya nanti yang dimaksud oleh Pak Nurul 60 di ya, di bill itu jangan sampai mungkin ketahuan hubungan itu ya, nanti ada temuan gitu loh Pak. Saya mengharapkan itu gitu loh ya. Jadi kalau dari saya itu, mari kita sama-sama juga mengamankan pemangku wilayah dalam ini bencana ya. Ada Kapolsek dan Admin ya, mari kita laksanakan itu. Mungkin itu yang perlu sampaikan ya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kami lanjutkan sebentar ya. Kami panitia sudah paham semuanya. Kami mohon dari perwakilan daerah ataupun RT RW pemangku wilayah ini juga bisa menyampaikan. Jadi kami panitia ini di tengah-tengah juga serba repot Pak. Satu menghadapi masyarakat, yang sisi lain menghadapi peraturan tadi. Nah, monggo kami persilakan. Monggo, tidak apa-apa. Daripada kita nanti berlibur kan secara yang gitu Pak ya. Itu kan nggak masalah dulu Pak ya. Kita hanya mencari solusi yang terbaik gitu loh. Ya betul. Nggak apa-apa. Tapi seolah-olah dia benar kan nggak masalah. Yang penting nanti solusinya bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim, Ketua RW Tornang. Pertama tentang pembahasan setat Pak. Memang betul kita sudah panitia itu sendiri mematakan kenapa harus di setat di Pak Sukraton di sini. Karena putarannya itu Pak di timurnya Pak Sukraton agak luas Pak di situ. Kalau dipaksa di lapangan ini keluar masuk pintunya sempit Pak, tak bisa ya. Tadi kan mengatakan ada. Nomor 2 tentang masalah angkong macam. Kalau diganti lagi sempit Pak. Nanti malah barisan yang belakang ini berhenti dari jalan. Kenapa panitia ini menunjuk tempat di ruko di depan dekat polsek itu sendiri luas karena jalannya itu sendiri Pak. Seandainya nanti ada waktu per 25 menit, saya rasa jalur arah barat ke timur itu nggak akan terganggu karena luas Pak. Itu pertimbangannya. Dan tentang masalah Pak Nur tadi, memang betul Pak.
ini bola panas ini diarahkan ke panitia dan ketua RW dan RT ini sendiri tentang sound itu sendiri Pak. Kalau dihitung-hitung Pak, sebetulnya soundnya nggak ada yang bernama Pak, lokal semua, lokal, nggak ada yang nanti apa bergaji jalan untuk sound itu sampai Anda ada. Saya pastikan itu Pak, nggak ada yang akan merusak jalan untuk melewati sound itu sendiri Pak. Dan hitungan Pak, kalau dihitung orang sudah terlanjur membayar itu paling 3 peserta atau 4 peserta, yang lainnya nanti dikep Pak. Dan kalau sendiri itu dibatalkan, saya rasa nanti ada timbul diskriminasi. Karena orang-orang di bawah itu gak akan ngerti aturan terbaru ini sendiri. Pakai jajan kenapa kok jalan? Bisa, usul, bisa. Gampingan. Kan gitu Pak, diskriminasi. Saya takut nanti seperti 8 tahun yang lalu Pak. Pernah pakai jajan itu membuat karnaval kecil-kecilan tapi dibuat macet akhirnya. Biar kapok saya. Saya takut seperti itu Pak, membalas. Saya minta dipertimbangkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ambil kopi yang rokokan. Yo cek katakan aja. Oh no, ini sama-sama di kok. Udah. Gampang bang. Aman, salam. Dari Bapak ini apa yang jangan sampaikan seperti gergaji apa itu Pakis tidak seperti itu. Kami masyarakat Pakis Sumbar tidak seperti apa yang jenengan sampaikan. Kami akan berusaha semaksimalnya untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan sehingga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan kami tidak akan memakai apa yang jenengan sampaikan horak-horak itu, kami tidak juga itu nggak senang. Ya seperti pokoknya jarak 100 meter dari personil karnaval itu mendengarkan. Itu kami sendiri dari provokator RW 5. Wah, ya. Mohon maaf Pak. Bunian tahu ya, karena mohon maaf jangan baru menjabat dan memiliki saya provokator yang ada di RW 5. Insya Allah kalau salon lokal yang ada di RW 5, personel yang dari RW 5 nek sampai orang sing ngerubono ruku, saya bertanggung jawab. Jadi di RW 5 itu ada kurang lebih 4 tingkat. Terus ada di situ salon lokal New Buana. Kalau jenengan mau khitan, mau walimah atau apa bisa dibuktikan. Nah di situ ada salon lokal, juga sumbangsihnya luar biasa. Wis, aku sak sone sak treki. Wis, ya wis sip. Berarti di RW 5 ada 4 pickup, 1 trek dan salon lokal. Jangan menyampaikan yang di kecamatan lain, di desa lain horak, geraji apa itu? Geraji jembatan. Insya Allah Pakis Kembar nggak akan melakukan seperti itu. Kalau toh sekali lagi dari personil kami dari RW 5, kalau ada sampai suatu rubono ruku, saya tanggung jawab. Ya berarti salonnya lebih dari 60 berapa itu. Itu enggak Pak, salon teropan biasa itu. Cuma karena gini pertimbangannya, mengapa kok bawa trek itu keluarnya itu berapa ya? 40 berarti 2 meter setengah, 2 meter 20. Nah itu nanti kami tarik rafia ke belakang cuek sampai titik personil. Nah untuk memudahkan itu hanya 1 titik personil. Nah itu biar jalannya lancar itu.
Terus entah yang lain ada sound kita, sound system di Tegal Pasangan. Mungkin kalau Pak Kodim kenal sama Pak Ngalimin. Terus ada sound 1, 2, 3 di Tegal Pasangan itu juga keluar sama truknya, nanggung, remnya titi nanggung. Yes. Seperti yang rapat awal, ya pokoknya nggak khusus, sound apa, track ankle, sing diesel biasa itu. Yang penting suaranya nggak sampai jedar jedul, sampai ngerubuno, opo lah sing lain. Insya Allah kami nggak akan seperti itu. Kami akan berusaha membuat percontohan di Kecamatan Pakis yang masyarakat merasa terhibur, aman, nyaman. Merdeka! Lanjut 17. Terima kasih. Ada lagi Pak? Izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ruli dari RW 1 Paras Pecah. Ini cuma pertanyaan balik ke jenengan Pak. Kan nggak boleh pakai truk. Kalau seumpamanya pickup tapi penataannya diperlebar, melebihi truk, apakah boleh? Penataan soalnya kan ini kan truk nggak boleh. Terus ada orang ngomong gini, gue pikepain tapi tak toto nyampe melebihi truk. Oh penataan macet meskipun gawe pickup. Nyoba koordinasi tetap gawe truk, penataan dipersempit. Yang penting bawa sak dibatasin. Kalau emang 10, 12 ya 12. Kalau lokal itu kayak ombro, artinya ombro itu bukan build up, nggak sampai boleh sampai nggak sampai lah. Senajatan yang karena orang senang gila betul itu lah. Jadi nanti butuh nosone ambil napa gitu promosi lah. Iki lalu duit son. Nah kalau nyamber dah son ini nyamber dulu. Dah son itu nyamber. Kali promosi, iki loh deh. Pakai sembar nosone murah, nosone sing kayak aja. Ini motor ini sampai motor insya Allah ini motor sing di luar lah istilah luar daerah. Ini kok gini nopo gitu motor sampai horor motor Pak. Sampai motor batasan ini yang nyawa biasa ini larang paling ya nggak sampai truk full nggak sampai motor loh. Jadi dari saya sendiri menyiasati kayak gini, lek umpamanya dia pickup tapi motornya diambak ataupun pickup pakai hiasan yang sangat lebar, hiasan kayak reok kayak gitu, tapi taruh di pickup lewat di jalan raya, gimana Pak? Mau dijawab? Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi satu lagi yang jadi pertanyaan, 60 desibel itu diukur jaraknya berapa meter dari sound? Kalau salon aktif diukur 1 meter ya lebih 60 desibel. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih yang disampaikan rekan-rekan tadi. Jadi pada intinya Pak, kalau kita sudah menggunakan 12 sak, ya sudah menggunakan 12 sak itu meskipun salonnya ombro itu juga sudah melebihi kapasitas. Jadi kami harap mungkin menggunakan pickup. Jadi menggunakan pickup kita batasi hanya 4 sak, hanya 4 sak. Itu pun juga sudah melebihi 60 desibel, gitu loh Pak. Jadi sudah melebihi 60 desibel. Jadi kami harap kesadaran daripada rekan-rekan, karena ini mumpung waktunya masih ada, kami harap untuk silakan untuk panitia untuk berkoordinasi dengan peserta karnaval. Kalau sudah aturan seperti ini, kita laksanakan karnaval berjalan dengan baik, kemudian tidak ada kendala-kendala baik di panitia maupun di masyarakat termasuk di Musbika. Monggo silakan kita rasakan bersama. Jadi aturannya sudah ada, kemudian seperti ini sudah ada. Kalau kita nanti maksa, ya nanti kasihan kita semua Pak, gitu loh. Karena sudah menggunakan 12 sak. Sampai tahu saya juga punya salon Pak, saya punya salon. Itulah. Tapi saya gimana ya? Ya tetap kita ikuti aturan yang ada, biar kita selamat, kita berjalan, bekerja juga selamat, kita laksanakan karnaval juga meriah. Nah, terus kalau saya tanya, ini bukan masalah terkait lebarnya kendaraan yang kita pergunakan untuk karnaval. Misalkan sampai menggunakan omah-omahan, sampai menutup separuh jalan, itu kan
Istilahnya kita hanya permasalahannya hanya di kemacetan. Kita tidak ada dua permasalahan. Kalau kita menggunakan sound system yang terlalu lebar, pertama kita bermasalah di desibelnya tadi. Yang kedua kita bermasalah di penggunaan jalan. Itu Pak. Jadi monggo dengan kesadaran kita nanti supaya kita ini kegiatan ini berjalan dengan sempurna, tidak ada kendala-kendala di lapangan. Kita coba kita ikuti aturan yang ada. Kemudian untuk terkait tadi yang disampaikan dengan Pak, kami kalau nanti di lapangan itu memang nggak bisa, monggo silakan kembali ke timur, tapi kita masukkan ke selatan. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi, saya dengar bahwa untuk sound, saya kalau sudah bicara sound itu sudah deg-degan sekarang. Sound ditaruh di sebelah kanan itu nanti akan menambahkan kemacetan Pak, karena kanan kiri yang sebelah kiri personilnya mohon maaf Pak, untuk sound ini ditaruh sebelah selatan jalan. Tadi kan sama sebelah kanan, makanya tak inget tadi sebelah kanan saya. Kalau nggak apa saya buka di sini. Ini kalau kanan saya menghadap sana, berarti sana Pak. Ya wes, aku malah yang jelas intinya daripada kita nanti istilahnya, tapi nggak masalah kita bergerengan ini tidak apa-apa. Yang penting kita ada solusi yang terbaik kan gitu kan. Tidak apa-apa daripada nanti kita gundul di belakang, kita nggak ada, silakan nanti mudah-mudahan disampaikan. Jadi nanti terkait setak pemberangkatan, saya setuju bahwa itu masuk di bakso keraton. Itu kita jajah ke selatan sehingga tidak ada penumpukan di jalan provinsi. Ini jalan provinsi loh Pak sekarang, bukan jalan kabupaten, jalan provinsi. Harusnya izinnya itu harus ke provinsi yang di Surabaya. Itu Pak, itu karena menggunakan jalur provinsi. Jadi silakan nanti kita cermati, ini mumpung masih ada waktu, silakan yang punya sound yang nanti akan buat truk, kita rubah menjadi pick-up. Sehingga kita berjalan dengan sesuai aturan, karnaval berjalan, aturan berjalan, kita aman. Kemudian hari nanti kita mengadakan apa-apa, jadi kita enak. Itu Pak. Untuk panggung kehormatan tadi sudah disepakati ya Pak ya, yang dimasuk karena ada, kita pun juga belum ngecek, nanti kami bersama Musuka akan ngecek. Seandainya nanti di sini akan saya sampaikan ke Pak Kepala Desa. Oh kalau di sini kendaraan seperti ini ya, kalau kendaraan di sini memang di sini sepi, nanti akan kami pertimbangkan Pak. Dalam waktu dekat, besok paling lambat akan kami kasih tahu. Kemudian untuk panitia segera membuat susunan panitia yang jelas. Segera membuat susunan panitia yang jelas, dilaporkan ke saya, kemudian ada tembusan dari Pak Danamil ke termasuk kecamatan. Jadi sudah jelas, oh ini ketua panitianya ini benarannya ini yang bertugas di sini jelas. Sehingga apabila terjadi apa-apa kita jelas, oh panitianya ini. Kalau kita hanya ngomong kemudian nggak ada surat apa-apa, panitia ini sopo, nanti akhirnya kita kebingungan. Contohnya ini, mohon maaf, ini yang kita bicarakan bukan yang terlalu, misalkan ada kemacetan, aku boleh panitianya sopo yo. Kan bingung, oh di sini terserah, oh ini namanya ini, nomor telepon ini jelas Pak. Iku udah macet ini bantuan sih sampai paparkan beberapa personil kemana kan gitu. Contohnya kemarin yang saya laksanakan di Mulut, itu waktu di Mulut di pertigaan tol itu memang dalam paparannya seperti sampai ini, tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu hanya ada berapa 5 sama kalau nggak salah 2 personil, ada anggota Koramil, kemudian anggota Polsek sama 1 kalau nggak salah loh. Dalam paparannya memang wow, 30 personel sih. Ya tapi pada kenyataan nggak ada orang, gitu loh, nggak ada orang. Itu nanti bisa sampean cek sendiri. Panitia jangan dilibatkan untuk pengamanan di jalan. Nanti biar ngecek bener nggak sih ngomong Pak Polisi Musmika ya. Kalau di sini memang bener apa yang diamankan rekan-rekan dari panitia, saya acungi jempol. Karena pengalaman beberapa yang kita laksanakan ya seperti itu. Ini yang paling akhir kita laksanakan yang di Mulut di exit tol itu kan ada 2, yang satu bergerak dari selatan, yang satu bergerak dari utara. Itu sampai macet lama ini. Akhirnya saya paksa yang di selatan harus dihabiskan dulu. Selatan habis, bahkan sampai saya cari panitianya, nggak ada panitianya nggak ada. Itu monggo dipertimbangkan sambil kita untuk memikirkan ke depan yang masih ada waktu. Saya harapkan paling lambat besok Senin harus ada susunan panitia yang jelas. Monggo silakan Pak. Jadi Pak, ini mungkin kalau dari rekan-rekan nggak ada. Sebagai penutup, kami panitia
sangat terima kasih atas paparannya yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Tapi, tapi Pak, kalau nanti kami koordinasi dengan peserta karnaval, tapi tetap aja nggak seperti itu. Terus nanti yang dilibatkan harus panitia yang menjadi penanggung jawab. Ini kami keberatan sekali. Itu kewajiban nantinya, makanya mengatakan makanya harus disosialisasikan dari jauh-jauh kan sudah disampaikan. Iya, sudah. Makanya Pak sampai dengan melanggar kan sudah ada aturan seperti ini. Seandainya mungkin nggak ada aturan seperti itu, bos. Nah, gitu. Kalau sudah ada edaran itu sudah jelas. Jadi makanya umum kita masih ada waktu, mari sama-sama untuk ngomongi rekan-rekan yang akan menggunakan truk itu Pak. Ya, tapi tadi Pak. Makanya kita laksanakan dulu. Kita laksanakan dulu. Jangan tapi kita laksanakan dulu. Ya, kita laksanakan dulu, gitu loh. Nanti kalau coba ini ngomong di rumah terus ya. Jadi ini ada di RW sebelah, kan saya sebutkan. Ya, jadi mungkin bisa clear nanti Senin. Itu sudah sewa sound, ya juga lokal, engkel. Itu sudah 7 juta. Bukan di RW saya menyebutkan tadi kan RW 5 kan saya. Di RW tetangga. Ya, nanti hari Senin akhirnya. Itu sudah dibayar 7 juta. Trek engkel sama sound sama sak genset sak operatore sudah bersih, sak makme operatore sudah nggak mau tahu, itu sudah 7 juta. Kalau nantinya kami mensosialisasikan ke personil karnaval, bisa nggak ditarik? Kan nggak bisa. Nah itu persoalannya. Yo anjene panitia kate nganu pickup, yo jauh no duitku di kono 7 juta lagi nyewa pickup. Ini satu persoalan lagi. Nah mohon itu dipikirkan. Tapi insya Allah Pak, insya Allah bukan dari Sonduan. Misalnya nyewa tenjengan, Sonduan. Ya mungkin kalau ada sumbangsi jenengan di panggung lah, yo ngiras-ngiras sampai promo bahwa jenengan gak ada son. Nah, ngoten pentanggung soalnya dari motor son nih. Ya ngoten. Dan kami tidak meminta bantuan, tapi mengharap bantuan partisipasinya. Terima kasih. Terus yang kedua, kami juga didapuk sebagai seksi keamanan. Kami juga adalah bagian dari anggota Banser yang ada di Kecamatan Pakis. Insya Allah evaluasi tahun kemarin banyak masyarakat yang bingung soal trabasan kecil-kecil itu, dan kami langsung mau ambil tugas. Nanti kami akan tempatkan personil Banser itu di dalam kampung, Jadi kemarin mohon maaf, warga Tegal Pasangan kan dekat di Ganira itu lo bingung saking balik muter. Nah kami akan ambil bagian di gang-gang kecil untuk mengarahkan masyarakat pengguna jalan yang akan menuju ke tempat tujuan. Terima kasih. Mohon izin kemudian mungkin saya bisa mengambil jalan tengah dengan alotnya perdebatan dari saudara-saudara dengan tanggapan daripada pihak yang berwenang. Ketentuannya adalah pickup. Jadi begini, ini saya sudah dicekut sama dan Kapolsek. Kalau nanti itu tidak atau bukan pickup, nanti perizinannya ke Polres atau ranahnya ke Polres, sehingga saya tidak, mohon maaf kemudian saya tidak mampu mengendalikan warga masyarakat saya, makanya saya ngebor Muspika ini, karena saya juga sudah desak-desak terus ini dari awal dulu karena antusiasnya memeriahkan kemerdekaan. Hanya kalau secara letter itu sudah tidak boleh Pak.
niki kula maneh-manehaken lho ngomong niki. Niki kula kali warga dimungsuhi ya Pak wis. Tapi demi kebaikan, makanya saya tetap menyampaikan bahwa arahan dari Kapolsek itu tidak ada mungkin itu satu bab atau satu tema yang saya tanggapi. Sakit kira-kira sakit nggak? Siapa namakan ini Pak? Monggo Pak Rohim. Nah, ini cari solusi Pak ya. Seandainya Pak, tadi yang deket itu cari pick-up, pasti peserta itu kan berkembang. Tadi diterapkan minimal jam 11 selesai Pak. Ya peserta ini kan pasti tambah Pak. Mungkin orang-orang sudah DP truk itu paling tak diganti tiket bisa jadi 3 kendaraan nantinya Pak. Gensetnya, posisinya dibagi 2, kan minimal 3 kan gitu Pak. Secara otomatis acara karnaval ini molor. Saya takutkan ini sama kayak dijebuk sampai subuh Pak. Apa nggak capek saya sendiri dari panitia pun jadi capek artinya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Saya nambah Pak. Enggak pakai kuis. Sing penting disuting di Pak Sinyo wis. Jadi gini, masyarakat itu kalau seandainya belum rapat koordinasi awal kemarin, itu aturan ini datang atau muncul, insya Allah kami masih bisa mengendalikan. Karena aturan yang muncul itu kemarin sore ya, baru kemarin, dan hasilnya kemarin itu boleh engkel trek biasa itu, ya sudah kadung DP, sudah kadung itu ya, yang apa ini ya? Jadi mohon maaf, jadi secara kami secara panitia, secara perwakilan dari masing-masing RW, kami tak ngeyel dhisik. Nah, masalahku hasilnya kami akan sosialisasikan kepada warga kami. Soal hasilnya insya Allah nanti hari Senin. Oke, nanti kami tunggu pagi hari Senin. Panitia saya tunggu paling lambat dari Selasa. Harus ada progres, nanti kita rekomendasi untuk Panjen. Karena sudah jelas, setiap kegiatan harus ada izin dari Polsek maupun Polres. Monggo silakan dijabarkan sendiri. Saya sudah ngasih kebijaksanaan seperti itu. Nanti hari Selasa paling lambat karena kita masih ada waktu. Mungkin kita nanti bisa rekod di Panjen setelahnya hari Selasa. Monggo silakan. Jadi biar kita enggak istilahnya kita nggak ada titik temunya seperti ini. Kita nggak ada titik temunya karena mungkin dari pihak panitia pun juga belum ada surat yang masuk ke kami. Gitu. Silakan setelah ini saran pendapat dari Musbika seperti apa dituangkan, kemudian dibuatkan susunan panitia, landowner seperti apa, kegiatan seperti apa, kemudian jalur-jalur mana yang akan kita alihkan maupun nanti dipaparkan di Polres. Nanti ada seperti pemaparan dari ketua panitia. Panitia memaparkan di sini, nanti yang undang bukan dari panitia, yang undang dari Polres. Termasuk nanti dari Musbika, kemudian dari Pemda, itu nanti yang akan mengundang dari Polres. Jadi silakan untuk keputusan pertama juga kami iakan bahwa kegiatan kita serta di bakso keraton. Nah, kemudian yang kedua yang saya iakan, ini saya tunggu paling lambat besok akan kami cek dengan Musbika apa nanti misalkan panggung kehormatan itu jadi di ruko atau di Sekalian kita kasih tagar sih. Oke, makanya nanti akan kami cek. Kalau kami nggak ngecek kan nggak tahu gitu loh. Jadi kami cek besok paling lambat nanti kami sampaikan juga setelah panitia ketemu saya. Oh ya sudah saya cek ini pertimbangan kami dari pihak Musbika seperti ini. Nah nanti bisa kita tuangkan di kegiatannya sampai nanti. Tuh. Oke, monggo. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya bagian dari panitia Pak. Saya memahami apa yang sudah dipaparkan semuanya. Jadi memang hasil audiensi awal dengan himbauan aturan yang akhir-akhir ini baru datang itu memang sangat bertentangan dengan kehendak masyarakat. Tapi kami dari panitia Pak terus terang terbentuknya panitia bukan kita membentuk panitia terus mengadakan yang apa, bukan Pak. Karena kami mendengar dari
keluar warga masyarakat, tiap RW itu, tiap dusun itu mau mengadakan karnaval, sehingga kita membentuk kepanitiaan dengan harapan menertibkan ya warga kita di Kembar bersatu, yuk rukun, tertib gitu Pak. Itu harapan kami. Nah, kalau memang di ujung-ujungnya semuanya itu panitia dari kambing korban nanti keberatan Pak, terus terang keberatan Pak. Ya kita terus terang saya pribadi akan mengundurkan diri dari panitia. Biar terserah warga aja gitu Pak. Atur. Terima kasih Pak. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat tetap kita laksanakan. Cuma kita menggunakan aturan-aturan yang ada. Bahkan sebelum aturan itu turun sudah disampaikan oleh Pak Basori tadi yang disampaikan Ketua Panitia bahwa dilarang menggunakan truk. Itu sebelum aturan turun sudah disampaikan juga. Waktu rapat pertama kalau nggak salah. Engkel Ya. boleh engkel. Notulennya ada Pak. Jadi untuk truk tidak boleh, kan gitu. Jadi ini yang jelas apa yang saya sampaikan tadi, sudah panitia mulai saat ini membuat susunan panitia yang jelas, kemudian nanti kita rakorkan kegiatan di Panjang. Nanti saya akan memberi tebusan ke sana, dasarnya permintaan dari warga Pakis Kembar. Gitu. Soalnya kemarin itu sama, jadi keluhan-keluhan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sama. Contohnya kemarin yang yaitu yang di mana itu di Ampel Bentok sama, akhirnya tetap dilaksanakan yaitu menggunakan menggunakan pickup. Jadi apa yang disampaikan sama tadi, harus kalau pickup nanti diturunkan dibagi menjadi beberapa truk menjadi lebih banyak. Saya kira enggak. Jadi mungkin dikurangi hanya menggunakan pickup. Itu. Jadi di Ampel Bentok sama Pak, kemarin keluarnya juga sama, akhirnya juga beliaunya menyadari. Yang penting kegiatan itu berjalan dengan aman dan kondusif. Kalau pemerintah insya Allah jalannya itu masih jalan berbiji Pak ya. Itu hanya mungkin dekat ya Pak ya, dari bawahnya tol itu hanya langsung ke Balai Desa nih Pak, ke Balai Desa. Jadi lebih panjang sini. Itu. Monggo nanti dipertimbangkan, kami tunggu hari Senin. Keputusan seperti apa? Insya Allah besok kami akan ngecek untuk pelaksanaan panggung kehormatan. Saya kira kalau untuk panggung kehormatan kita tidak ada masalah pada nanti ya. Nanti setelah kita cek, hanya yang menjadi permasalahan itu ya tak itu aja. Dipakai acuan audiensi pertama itu Pak. Makanya tak itu ya nggak boleh truknya itu. Engkol Pak. Nah, nanti sampai bilang engkel baru Pak. Ya apalagi sampai 12 sub lah itu loh. Kalau 12 sub sudah lebih dari beberapa 60 desibel. Oke, saya kira sampai di sini. Nanti kami tunggu perkembangan dari panitia Pak Dwi. Nanti hari Senin kami tunggu di Polsek. Nanti hari Selasa kami bawa ke Polres kita masyarakat. Mumpung masih ada waktu. Terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di Bono. Minta solusi perihal sing wis nyewa-nyewa iku Baik, karena tadi yang membuka saya, tanggung jawabnya harus menutup. Terima kasih atas waktu dan arahan-arahan dari Kapolsek dan Ramil, dari Kepala Transit sekaligus dari Dinas Perhubungan Kabupaten. Mudah-mudahan masyarakat Pakis Kembar bisa diajak berunding, bisa menyesuaikan, dan tentunya Muspika akan menyesuaikan juga mudah-mudahan. Tapi yang pasti beliau-beliau ini berpegangan pada aturan yang sudah diterbitkan. Atas ketidaknyamanan mungkin Bapak-bapak, para hadirin, panitia, serta Babinsa dan Babin Kamtib, kami atas nama wakil atau bapaknya masyarakat Pakis Kembar, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya karek doni, wis paling hilang. Takut ya.